فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita telah sampai pada sifat yang memiliki pasangan atau memiliki lawan. Yang kedua yaitu apa? Ridwan. Syiddah lawannya rakhawah. Huruf-huruf syiddah itu apa saja? Aba Abdullah, Aba Muhammad. Itu tadi huruf-huruf syiddah terkumpul dalam singkatan ajid qatin bakat, yang kalau kita perhatikan semua huruf qalqalah masuk di dalamnya, kecuali di sini yang selain huruf qalqalah apa saja? Hendak ya Huda. Ta qalqalah. Alqa. Selain qalqalah yang masuk dalam huruf-huruf yang syiddah. Taib, kaf, ta, dan hamzah. Karena kalau dari pengertian syiddah itu sendiri maknanya apa? Talha. Yaitu tertahannya keluarnya nafas. Bedakan keluarnya nafas dengan keluarnya suara. Kalau syiddah tertahan apa? Aliran. Yang aliran nafas itu apa kemarin? Hamas. Ya, hamas. Hamas itu aliran nafasnya, nggak mengalir. Baik. Kemudian lawannya adalah apa? Lawan dari hamas apa? Jahar. Itu tertahan. Kalau sekarang syiddah itu tertahannya aliran suara. Jadi suaranya enggak ngalir, berhenti. Ya, dia berhenti saja suaranya. Misalnya aj, berhenti, enggak ada aliran. Beda dengan as, yang ngalir suaranya. Berarti apa? Tertahannya aliran suara ketika pelafatan huruf tersebut. Nah, kenapa? Kenapa kok suara tertahan? Kenapa Syahrul? Karena saking kuatnya sandaran dia ke makhraj. Taib. Karena kuat dia sehingga tertahan. Lawan dari syiddah rakhawah. Kemudian di sana ada pertengahan, namanya apa? Namanya apa? Iqbal. Tawassut. Dinamakan juga apa? Istilah selain tawassut juga apa? Istilahnya bainiyah, pertengahan. Berarti sifat antara syiddah dan rakhawah, di mana ada aliran suara tapi apa? Sedikit. Ada aliran suara tapi sedikit. Tidak tertahan secara totalitas seperti pada syiddah,
tidak juga mengalir secara totalitas seperti pada rakhawah. Nah, huruf-huruf tawassut ini yang memiliki sifat tawassut apa, Ukasha? Lin Umar, ya, terkumpul dalam lin Umar. Jadi huruf-huruf ini pertengahan. Al, ya, tidak ada syiddah seperti pada huruf-huruf syiddah. An, a, tapi juga tidak ngalir seperti huruf-huruf rakhawah. Lalu huruf-huruf rakhawah itu apa saja? Berarti Hudzaifah. Nah, selain huruf-huruf syiddah dan rakhawah, di antaranya apa terus? Hah? Sa, tayyib. Nah, sa, as. Nah, dia akan ngalir suaranya, as. Sekarang kita masuk pada sifat berikutnya, yaitu al-isti'la. Lawannya apa? Umair? Istifal. Nah, al-isti'la lawannya istifal. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, ma huwa al-isti'la? Lughatan al-irtifa' wal-'ulu. Secara bahasa adalah irtifa' dan 'ulu, tinggi atau naik. Naik atau tinggi. Wastilahan irtifa'u aqsal lisani ilal hanakil a'la. Secara istilah yaitu naiknya aqsal lisan. Aqsal lisan, apa itu aqsal lisan? Istilah aqsal lisan apa, Ahmad? Pangkalnya. Berarti apa? Pangkal lidah. Tayyib. Karena lidah terbagi menjadi berapa? Kalau dari sisi ini ada berapa, Arin? 3, yaitu taraful lisan, wasatul lisan, dan aqsal lisan. Berarti ini yang di pangkalnya. Nah, pangkalnya ini naik, ya. Naiknya tayyib pangkal lisan, yaitu bagian belakang dari lidah, ke langit-langit atas. Mimma yuaddi ila irtifa'i dhaghtil hawa, yang mengakibatkan naiknya tekanan udara. Ya, tekanan udara di situ menjadi naik tentunya. Dan di sana ada yang lebih mudah, ikhwani fillah, dalam memberikan pengertian. Karena kalau kita mau naikkan belakang saja, gimana caranya? Ya, makanya sebagian pengarang kitab tajwid mengatakan intinya dari istilah adalah irtifa'u juz'in kabirin minal lisan ilal hanakil a'la 'indan nutqi, yaitu terangkatnya atau naiknya tayyib sebagian besar dari lidah ke langit-langit atas. Itu intinya. Jadi sebagian besar dari lidah kita naik ke langit-langit atas, itu namanya isti'la. Alta. Ketika kita mengucapkan ta, perhatikan lidahnya. Lidahnya harus naik. Mayoritas lidah itu naik, terutama bagian belakangnya. Alta. As. Aqa. Ini sifat-sifat isti'la. Yang huruf-hurufnya apa saja? Ma hiya hurufuh? Apa itu huruf-huruf isti'la? Majmu'atun fi qaulika khussa dhaghtin qid. Khussa dhaghtin qid.
Sebagaimana namanya dinamakan istilah karena apa? Suara meninggi ya kawan. Ketika pengucapan juga taib disebabkan karena apa? Naiknya mayoritas dari bagian lidah kita ke langit-langit atas. As, kemudian apa? Yang kalau kita perhatikan huruf-huruf ini ya, khussa, dhaghtin, qil, dari sisi syiddah dan rakhawah. Nah, mana yang masuk kategori syiddah? Ta. Ya, ta, terus qaf. Terus sudah, ya kan? Cuma dua huruf ini saja. Tayyib, qaf dan ta. Yang lainnya masuk kategori huruf-huruf rakhawah. Kemudian dari huruf-huruf isti'la ini ya kawan, yang semuanya berapa berarti Nabil? 7. Nah, huruf-hurufnya 7. Nah, yang paling kuatnya adalah ta. Nah, yang paling kuatnya adalah ta. Karena rasakan terkumpul padanya apa? Isti'la dan apa? Dan syiddah. Allah. Kemudian memang ikhwan, dalam pengertian di kitab ini irtifa'u aqsal lisan, karena disebutkan ya aqsal lisan sebagaimana disebutkan oleh Al-Mar'ashi, itulah yang menjadi i'tibar dalam apa? Dalam isti'la. Yang menjadi i'tibar dalam istilah adalah memang aqsal lisan, baik itu selain aqsal lisan ikut naik ataupun tidak. Oleh karena itulah seperti jim. Jim itu yang naik apa? Yang naik apa? Mana makhraj jim? Aj. Makhrajnya di mana Wahyu? Ujung lidah. Jim gitu. Gimana bunyinya? Mau ikut orang Mu'tazilah mengeluarkan makhraj jim dari makhraj dal gitu. Aj. Caranya disukun, tahu letaknya. Aj. Di mana berarti? Punggung lidah. Mana? Wasatul lisan bersama dengan langit-langit atas. Ini kan naik ya tidak? Kenapa tidak masuk kategori huruf isti'la? Aj, padahal tengah lidah. Tengah tentunya antum perhatikan aj. Depannya pun ikut naik dikit ya kan? Dia akan gini, masa mau dibengkokkan gini lidah? Aj, ya nggak bisa. Secara otomatis intinya kita konsentrasinya ditempelkan ke atas adalah apa? Pertengahan lisan. Aj. Tentunya dari pertengahan ke depan ini ikut naik ya tidak? Nah, sekarang kenapa kok tidak masuk dalam huruf-huruf isti'la? Nah, inilah jawabannya. Kenapa? Karena yang menjadi i'tibar adalah aqsal lisan. Yang menjadi patokan aqsal lisannya. Kalau aqsal lisan sudah naik, maka mayoritas yang ke depan pun ikut naik. Itu. Taib. As. Ya, as. Al. Makanya apa? Aqsal lisan itu yang menjadi konsentrasi untuk dinaikkan dalam huruf-huruf isti'la.
Makanya huruf-huruf wasatul lisan. Yang wasatul lisan apa saja, Syahrul? Jim, nah terus sya, ya, taib, ahsanta. Aj, ash dan ai. Mereka tidak masuk dalam huruf isti'la. Kenapa? Karena aqsal lisannya tidak ikut naik. Kemudian di antara dampak kalau tidak memberikan sifat isti'la pada huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la yang 7 ini, ikhwan, nah akan mengibatkan lahan. Nah, mengibatkan lahan sehingga apa? Beralih kepada huruf yang lain. Kecuali dua huruf. Dua huruf ini walaupun antum tidak memberikan sifat isti'la, dia tidak akan berganti ke huruf yang lain. Baik. Kira-kira apa ini yang tidak akan berubah? Kalau ta tidak diberi sifat isti'la, akhirnya akan menjadi ta. Naam. Baik. Yuti' misalnya, yuti'. Akhirnya kalau nggak diberi sifat isti'la menjadi yuti, ya, yuti. Menjadi ta. Kemudian mendhad akan menjadi dal. Ini juga parah. Naam, yudil menjadi akhirnya yudil, menjadi dal. Sad menjadi sin. As kalau tidak diberi sifat istilah menjadi as. Ya, makanya ini yang sering keliru, sad dengan sin. Ketika mengajari anak-anak yang hendaknya ditekankan untuk membedakan huruf-huruf tersebut, shad, sin, shin dan tha. Naam, 4 huruf ini ikhwan harus semenjak kecil anak-anak perhatikan. Kemudian dha. Dha kalau tidak diberi istilah jadinya apa? Apa Zaid? Zal, ya. Au kalau nggak diberi istilah menjadi al, ya kan? Kan bedanya cuman gini, lidahnya. Paham Nafi ya? Baik. Kemudian qaf kalau tidak diberi istilah jadinya apa, Umar? Menjadi kaf, ya. Aq kalau nggak diberi istilah menjadi ak, ya. Berarti apa yang nggak berubah? Ghin kalau nggak diberi istilah menjadi apa? Al menjadi al, gitu aja kan? Nggak berubah hurufnya, cuman lahan, tapi lahannya nggak jali. Kenapa? Karena tidak berubah hurufnya. Harusnya musta'li, harusnya dia diberi istilah al, tapi dia tarkikkan menjadi al. Paham? Sama, masih hurufnya, cuman sifatnya tidak diberi. Ini lahan, contoh lahan apa? Lahan yang khafi. Kemudian satunya lagi apa? Apa berarti satunya? Hudzaifah. Yang tidak berubah walaupun tidak diberi isti'la. Kha. Ya. Berarti huruf-huruf halqi ini, 2 huruf halqi. Naam. Yang apa? Yang masuk dalam huruf isti'la, yaitu kha dan ghain, walaupun tidak diberi isti'la tidak berubah ke huruf yang lain, tapi tetap ini masuk kategori lahan. Al, harusnya al, tapi dia al lemes. Naam, tayyib, atau harusnya ditebalkan.
Dan di antara hal yang butuh ditekankan tadi apa? Untuk dhad, berikan betul-betul sifat isti'lanya, jangan sampai berubah menjadi dal. Dan yang kedua qaf. Qaf jangan sampai bergeser ke kaf gara-gara kita tidak memberikan sifat isti'la. Dua perkara ini yang paling apa? Paling rawan. Al dan aqqa. Hubungan istilah dengan jahar kalau kita perhatikan di sini, apakah huruf-huruf istilah itu mengakibatkan seorang ketika pelafatan nafasnya itu tertahan atau tidak? Tertahan atau tidak, seperti misalnya al-to. Nafasnya tertahan ya, tidak, kecuali apa? Yang tidak tertahan dari huruf-huruf isti'la ini, kecuali sad, as, ya, as, terus huruf kha, ya, karena apa? Nafas mengalir. Kemudian as. Baik. Jadi semua huruf-huruf isti'la itu huruf-huruf jahriyah kecuali kha dan sad, karena keduanya mahmus. Ya, padanya sifat hams. Dan untuk sisi jahriyah atau tidak, semuanya rakhawah. Semua huruf-huruf isti'la itu semuanya rakhawah kecuali apa tadi? Kecuali qaf dan ta, karena kedua-duanya huruf syiddah. Ini tentang sifat isti'la. Lawannya sekarang ma huwa didduh. Apa itu lawan dari isti'la? Wal jawab al-istifal. Al-istifal lughatan al-inkhifad wal inhitat, awit tasafful wan nuzul, yaitu apa? Turun atau apa? Merendah. Wastilahan inkhifadu aqsal lisan. Inkhifadu aqsal lisan wa nuzuluhu ila al-hanakil a'la mimma yuaddi ila inkhifadi dhagdil hawa'i was-saud. Nah, di sini ilahnya diganti menjadi min. Yaitu apa? Turunnya aqsal lisan. Baik. Turunnya aqsal lisan atau merendahnya aqsal lisan dari apa? Langit-langit atas. Ia mengakibatkan turunnya tekanan udara dan suara. Jadi suaranya pun menurun, melemah. Sehingga di sini apa? Lisan, ikhwan, mayoritasnya akan apa? Turun menuju ke apa? Bagian bawah lisan. Nah, menjauh dari hanak al-a'la. Ma hiya hurufuh? Nah, wal jawab ma'ada huruf isti'la. Yang selain apa? Huruf-huruf isti'la. Berarti semuanya berapa? Wahyu. Huruf isti'la tadi ada berapa? 7. Berarti sisanya berapa huruf-huruf hijaiyah semuanya? 19 ya, wah. Hah? Korupsi. Hah? Hah? Berapa sama huruf hijaiyah?
29. 29 dikurangi 7. Huruf semuanya 29. Nah, berarti tersisa 22 huruf. Dan huruf-huruf ini ya huruf-huruf istifal berarti apa? Tarqiq, tidak bisa apa? Tafkhim padanya. Kecuali alif dan lam dan ra. Ya nanti akan ada hukumnya sendiri berhubungan dengan masalah tarqiq dan tafkhim, penebalan dan penipisan. Jadi semua huruf-huruf istifal itu tipis. Kecuali apa? Nanti pada permasalahan alif, lam dan ra. Nah, ada pembicaraan tersendiri berhubungan dengan masalah tarqiq tidaknya. Tapi selain ketiga huruf ini, tidak ada khilaf bahwasanya semuanya huruf-huruf muraqqaq, huruf-huruf yang ditarqiq, ditipiskan ketika pengucapan dari huruf-huruf istifal. Sehingga perhatikan ketika pengucapan misalnya huruf hamzah a, perhatikan lidahnya. Antum merasakan? Nah, mayoritas lidah itu ke bawah atau ke atas? Rifki? Ke bawah. Ab. Enggak ada naik-naik ke atas, enggak. At. Ya, at. Aj. Nah, aj ada yang naik. Tapi yang naik apa? Aj. Wasatul lisan. Ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena isti'la yang menjadi patokan yang naik apa tadi? Yang naik apa tadi, Humam? Untuk isti'la yang menjadi patokan adalah naiknya bagian mana dari lidah? Tayyib, yang menjadi patokan bagian belakang lidah. Kemudian dampak hilangnya sifat istifal dari huruf-huruf yang memiliki sifat itu, ikhwan, akan menjadikan dia terkadang berganti ke huruf lain sehingga masuk dalam kategori lahan jali. Di antaranya yang butuh diperhatikan seperti pada ta. Ta, kalau kita hilangkan sifat istifal maka akan masuk ke isti'la. Jadinya apa? Berarti apa? Talhah. At, kalau kita berikan isti'la jadinya jadi apa? Jadi ta. Nah, dia akan apa? Bergeser ke ta. Jadi lawan dari yang tadi kita bahas pada sifat isti'la. Berarti kalau dal ad kita beri sifat isti'la akhirnya menjadi dad. Nah, demikian pula sin. Kalau bukan karena istifalnya sin maka menjadi sad. Zal kalau tidak diberi istifal akan menjadi apa? Dha. Kaf kalau tidak diberi istifal akan menjadi qaf. Naam. Tapi beberapa huruf yang lain tidak berubah. Seperti misalnya naam, hamzah. Ketika kita naam lafadzkan dengan sifat istifalnya a, kemudian terkadang kita ingin tebalkan kita harus berusaha untuk naikkan. Ini tidak berubah. Juga ba, ab atau ab, ya kita beri sifat isti'la. Ini tidak berubah, cuman
salah, masuk dalam kategori lahan walaupun lahannya khafi. Jadi yang bisa berubah ketika tidak diberi sifat istifal adalah 5 huruf yang disebutkan tadi, akhwan. Apa itu? 5 huruf kalau tidak diberi sifat istifal akan berubah ke huruf lain. Apa tadi? Sin, kalau huruf beri namanya. Sin, dal, kaf, apa? Zal, ta. Naam. Baik. Kalau diurutkan menjadi apa? Menjadi ta, dal, sin atau ta, dal, kemudian apa? Zal, kemudian sin dan kaf. Ini 5 huruf istifalnya harus diperhatikan sehingga apa? Tidak bergeser ke huruf-huruf yang lain yang menjadikan seorang terjatuh dalam lahan jali. Kemudian berhubungan dengan alif tadi yang dikhilafkan, apakah mungkin keluar dari mungkinkah disifati dengan tarqiq dan tafkhim, yaitu penipisan dan penebalan untuk alif ya, yang dikatakan oleh sebagian ulama makhrajnya di makhraj jauh. Maka jawabannya dalam masalah ini alif adalah huruf ikhwani fillah yang tidak ada amalan anggota suara kita. Enggak ada hubungannya dengan lisan, taib juga bibir. Makanya ditetapkan makhraj tersendiri oleh sebagian ulama seperti Ibnul Jazari menjadi jauf, yaitu dari rongga-rongga mulut kita. Sehingga alif tidak disifati dengan tarqiq maupun tafkhim. Ya. Ini untuk alif. Kemudian tadi 3 huruf yang dikhilafkan apa? Kalau ra jelas ada tarqiq dan tafkhimnya. Sekarang al atau lam. Naam. Untuk lam bagaimana? Lam bisa disifati dengan apa? Dengan tarqiq dan tafkhim tidak? Bisa. Ya. Contoh lam yang mufakham itu adalah pada pengucapan lafdzul jalalah. Makanya ini yang sering keliru. Nah, apalagi kalangan awamun nas. Nah, untuk lafdzul jalalah Allah itu pakai lam, bukan pakai wawu, bukan pakai w. Allah. Jadi perhatikan makhrajnya makhraj lam, cuman antum naikkan mayoritas lidah ke atas. Makhraj lam di mana? Huda. Al. Taraf. Mulai dari apa? Pinggir lisan depan ya kan? Sampai ujungnya ditempelkan kemana? Al. Tempelkan ke gusi gigi seri atas. Taib al. Sekarang kalau di tafkhim ditebalkan, ini untuk mengucapkan lafzul jalalah. Ya, mengucapkan lafzul jalalah itu lam yang ditebalkan ikhwan, bukan pakai bibir. Allah. Allahu akbar. Nah, ini salah. Naam. Taib pakai lam, itu hurufnya lam. Makanya penulisannya adalah lam. Tapi bukan tarqiq Allah, ya Allah, bukan, tapi Allah. Lam yang mufakham. Allahu akbar. Ya, yang masih pengucapannya pakai bibir ini harus dibetulkan. Tidak juga Allah, ya, Allah. Ya. Ada kayak apa? W sama L ya kan? Allah. Ini juga keliru. Tapi apa? Allah. Ya Allah.
makhrajnya lam ditebalkan, jadi dinaikkan bagian belakang lisannya. Coba Rifki. Allah. Nah. Baik. Ini berhubungan dengan sifat isti'la dan istifal. Diingat-ingat ya, hurufnya ikhwan, mempelajari sifat ini hendaknya sudah dihafal ya, singkatan-singkatan itu minimal. Huruf-huruf hamzah apa saja, huruf syiddah apa saja, ini sudah mungkin. Kita ngambilnya cuma dua-dua saja. Dan nanti akan mudah insyaallah ketika kita selesai dari sifat ini, kemudian dikalkulasi huruf itu masing-masing sifatnya apa saja. Untuk kita berikan haknya masing-masing. Nah, memberikan huruf haknya. Barakallahu fiikum wa naqta'i bihadza walhamdulillahirabbil alamin.